menuliskan kalimat ini sebagai ungkapan Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Jadi Yesus sebenarnya mengutip apa yang Mazmur katakan. Jadi orang Yahudi tahu, dan kalimat ini sering diucapkan orang Yahudi dalam penderitaannya. Saking gak kuatnya ngadepin kesulitan hidup, mereka datang kepada Tuhan dan mengucapkan kalimat ini. Tapi kalau saya boleh ngomong, di sini kita bicara tentang kutuk, hukuman, dan korban. Pada momen ketika Yesus mati, yang terjadi adalah kemuliaan Allah meninggalkan dia. Ibrani 6 mencatat bahwa Yesus sesaat lebih rendah daripada malaikat. Nah, banyak orang ngomong, apa itu syirik? Allah kok mati? Ya, Allah kok mati? Allah nggak bisa mati. Justru karena kemuliaan Allah meninggalkan Yesus, kita tahu bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. Makanya Yesus mati. Kenapa dia mati? Karena pada momen itu dia menanggung kutuk. Terkutuklah orang yang mati tergantung di atas kayu salib. Karena pada saat itu Yesus menanggung hukuman dosa seluruh umat manusia yang sebelum dia, pada masa dia hidup, dan masa yang akan datang. Jadi dosanya belum dibuat, dia sudah menanggung hukuman. Dan Yesus menjadi korban yang sempurna, anak domba. Bangsa Israel biasa mempersembahkan korban penghapus dosa dan penebus salah itu anak domba jantan yang tidak bercacat celah, yang disembelih dan darahnya dicurahkan, dagingnya jadi korban bakaran, baunya harum. Tapi Yesus menjadi korban sekali untuk selama-lamanya. Maka dia ngomong, Eli, Eli lama sabachthani. Menjadi sebuah peristiwa yang fenomenal. Karena dia Allah, dia sanggup lakukan segala sesuatu. Coba kalau konsepnya masuk di akal, saya bilang, maka bukan Allah lah itu. Karena pemikirannya cetek, hikmatnya cetek, bisa dimengerti oleh otak manusia yang segede bakpao, gedenya 2 peta doang. Tapi karena hikmatnya tak terselami, maka percaya saja. Banyak orang suka berdebat mengenai kebenaran konteks daripada teologi Allah dan Trinitas. Sampai hari ini juga tidak ada ahli Alkitab yang bisa menjelaskan secara gamblang. Tapi dosen saya ngomong 2 kalimat ini. Semua konsep teologi Kristus, kalau diperdebatkan, jadinya begini, berusahalah memahaminya, berusaha memahami, maka engkau akan kehilangan akal. Tapi berusahalah memungkirinya, maka engkau akan kehilangan iman. Amin. Percaya saja, karena berbahagialah orang yang percaya walau dia tidak melihat. Berikutnya, kalimat yang diucapkan Yesus yang kelima, dia bilang, aku haus. Saudaraku, dalam Yohanes 4, Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di pinggir sumur. Dan Yesus berkata, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang aku berikan, dia tidak akan haus lagi. Hari-hari ini, lewat pandemi COVID, orang diajar dan dipaksa untuk langsung connect dengan Tuhan. Betul? Karena saudara nggak bisa ketemu pendeta 2 tahun. Nggak bisa, om saya sakit ya nanti saya datang. Pendeta mana yang berani datang? Paling lewat doa. Di sinilah manusia dipaksa. Tapi catat ya, hanya orang yang haus dan mencari Tuhan yang akan menemukan Tuhan. Saudara kalau pengen merasakan kepuasan minum air, saudara harus haus dulu. Mungkin perjalanan jauh dari Glodok ke sini, macet, panas, haus, mau beli minum nggak ada duit di kantong. Jadi saudara harus cepat-cepat sampai ke rumah, sampai rumah saudara minum, rasanya maknyes. Sama. Saudara, hari-hari ini hubungan kita dengan Tuhan harus didasari rasa haus. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau saudara nggak merasa haus, saudara nggak bakal kepengen doa. Kalau engkau nggak rasa haus, nggak kepengen tuh baca Alkitab. Jangan. Paling mentok-mentok jadi rutinitas. Dan rutinitas nggak akan bertahan lama. Di gereja kami, saya berikan peraturan seluruh pengerja harus baca Alkitab setiap hari dan kirim WPDA. Tapi saya dorong, kan dijadwal setiap hari. Tapi saya dorong, ini dijadwal memang saya paksa. Tetapi saya dorong setiap orang harus haus membaca Alkitab.
Kalau engkau melayani tapi engkau tidak pernah mengisi hidupmu dengan rasa haus akan Tuhan, pelayananmu kosong dan percuma. Cuma show, cuma tampil. Tapi kalau kau haus, apa yang kau nyatakan dalam pelayananmu itu akan menghidupi banyak orang. Amin. Berikutnya, pesan Tuhan yang ke-6, dia bilang, sudah selesai. Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, banyak orang bisa memulai tapi nggak sanggup menyelesaikannya. Muda-mudi, lirik-lirikan, naksir-naksiran, jadian, pacaran, menikah, mengucap janji suci. Mesra banget, mewah, elegan pernikahannya. Tapi pertanyaannya, bisa menyelesaikan sampai akhir atau kandas di tengah jalan? Fakta yang kita jumpai hanya indahnya saja. Begitu punya masalah, pisah. Halo, ini kenyataan loh. Banyak orang bisa melayani, oh semangat. Tapi Tuhan bertanya, bisakah kamu menyelesaikannya? Ini masalah, saudara. Tuhan menyelesaikan dan berkata, it is finished. Tuhan mau kita menyelesaikan setiap tugas, setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu besar maupun kecil di mata manusia kita. Jangan pernah lihat perkara, pelayanannya kecil, cuma ngepel gereja. Saya kasih tahu, saya pada waktu pertobatan 2 kali masuk ke gereja mau melayani, gembalanya bilang, oke Mika, kamu mulai mandiin anjing gereja. Saya mandiin tuh anjing walaupun caplaknya banyak banget, karena saya tahu yang perintah hamba Tuhan ini pelayanan saya mandiin anjing. Habis mandiin anjing, naik pangkat mandiin mobil gereja, naik pangkat mandiin gereja, nyapu kosek, WC, ngepel gereja, baru ngajar sekolah minggu. Dan saudara tahu, karena kesetiaan dari perkara kecil yang tadinya nggak bisa apa-apa, saya bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa guru sekolah minggu, saya bisa semua. Karena itu penggenapan janji Tuhan. Kalau kamu setia perkara kecil, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Maka setialah melayani dalam bentuk apapun pelayanan itu diberikan. Dan ini tidak hanya dalam pelayanan, dalam pekerjaan pun harus begitu. Anak-anak muda sekarang kan maunya nge-YouTube aja, bikin konten dapat duit, nge-game banyak duit. Tapi Anda lupa bahwa semuanya adalah proses. Mesti setia. Dari perkara kecil dipercaya berapapun, mesti setia. Amin, Bapak Ibu. Mari kita selesaikan apa yang telah Tuhan mulai di dalam diri kita. Dan jangan pernah lari dari itu semua. Sampai kita berkata, sudah selesai. Yang terakhir bicara tentang apa? Yesus berkata di dalam